Selamat sore adik-adik semua dimanapun berada. Bertemu kembali dengan Bang JJ pada topik kelarutan dan tetapan hasil kelarutan yang pertama. Jadi kita hari ini membahas kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan yang pertama. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kelarutan? Kelarutan atau S itu adalah jumlah mol zat yang dapat larut dalam 1 liter larutan jenuhnya. Nah, jadi kalau kita lihat satuan dari kelarutan ini nanti, di sini ada jumlah mol zat yang dapat larut per 1 liter volumenya. Maka satuan S itu adalah mol per liter atau molar, atau nanti di soal kalau ada gram, bagi dulu dengan massa rumus dan kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, KSP atau tetapan hasil kali kelarutan. Nah, definisi KSP ini adalah, ini merupakan hasil kali konsentrasi, ya, konsentrasi dalam hal ini molar. Konsentrasi apa? Konsentrasi ion-ion dipangkat dengan koefisien masing-masing dalam larutan jenuhnya. Itulah yang dimaksud dengan KSP. Nah, di sini ada ion-ion, berarti ini haruslah elektrolit yang terionisasi, konsentrasi mereka harus dikalikan dipangkat dengan koefisien masing-masing. Nah, kita lihat persamaan hubungan kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan atau hubungan S dan KSP. Nah, misalkan suatu zat kita larutkan, zatnya itu zat padat dan elektrolit dengan rumus molekul AXBY, ini padat, solid. Nah, nanti kita larutkan, maka dia akan terionisasi menjadi 2 ion, yaitu ion positif dan ion negatif, seperti ini. Nah, kalau kita lihat indeks dari si A adalah X, indeks dari si B adalah Y. Nah, kita samakan muatannya, di sini positif X, di sini negatif Y, berarti di sini muatannya harus Y positif, di sini harus X negatif. Seperti itu. Karena dia dilarutkan, maka di sini wujudnya dalam larutan aqueous. Yang ion negatif ini pun seperti itu. Nah, reaksi ke kanan ini kita buat V1. Nah, kemudian ini akan mencapai kesetimbangan. Reaksi ke kiri kita katakan lajunya V2. Di mana V1, nah ini ya, di sini Bang JJ buat, V1 adalah laju pelarutan zat padat itu. Jadi mengarah ke kanan, makanya dia menjadi larutan ion-ion. V2, sebaliknya ion-ion akan membentuk padatan, berarti V2 ini adalah laju pengendapan. Nah, itu dia, laju pengendapan. Nah, nanti laju 1 dan laju 2 itu sama, maka terjadi kesetimbangan. Nah, kalau terjadi kesetimbangan adalah tetapan kesetimbangannya yang kita sebut dengan KSP atau tetapan hasil kali kelarutan. Nah, lihat definisinya, hasil kali konsentrasi ion-ion. Nah, ionnya adalah A
Y positif. Pangkat koefisiennya. Koefisiennya adalah X. Dikalikan dengan konsentrasi ion satu lagi, yaitu ion negatif, B, X negatif, dipangkat dengan Y. Nah, inilah persamaannya menurut definisi KSP. Nah, sekarang, bila nanti kita larutkan di sini, sebesar S molar atau mol per liter, maka lihat perbandingan koefisien 1:X, maka di sini ion AY positif adalah X per 1 kali S menjadi XS. Ion negatifnya Y per 1 kali S berarti jumlahnya YS. Maka kita masukkan harga atau besarnya masing-masing ion ini, jumlahnya ion positif itu adalah XS dipangkat dengan X kali ion negatifnya YS. Jadi YS kita pangkatkan dengan Y. Sehingga kita mendapatkan persamaan KSP suatu zat adalah ini X pangkat X dikali Y pangkat Y. Nah, ini bisa kita gabung S pangkat X dan Y pangkat S pangkat Y menjadi S pangkat X tambah Y. Nah, kita sudah mendapatkan rumusnya. Baik, ini rumus kalau nanti ditanya KSP, diketahui di soal kelarutan. Nah, bagaimana sebaliknya kalau diketahui KSP ditanya kelarutan? Berarti S sama dengan KSP ini berbanding lurus, maka kita pindahkan ini ke ruas kiri, maka di sini harus menjadi X pangkat X, Y pangkat Y. Pangkat ini dipindah menjadi akar. Sama aja kalau akar kita tuliskan dalam bentuk pangkat, yaitu pangkat seper X tambah Y. Nah, inilah rumusnya kalau nanti ditanyakan S diketahui KSP. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini harus diketahui, apa itu X? X dan Y ini adalah koefisien ion-ion yang ada. Inilah dia, X dan Y. Baik, itulah teorinya adik-adik. Coba kita lihat soal berikut. Contoh, tuliskan persamaan KSP untuk 1 AgCl. Berarti pertama kita mengionisasi. Ini ionnya Ag positif ya, tambah Cl negatif. Maka persamaan KSP-nya hasil kali konsentrasi ion Ag pangkat koefisiennya 1 dikali ion Cl- pangkat koefisiennya 1. Kalau di sini S, maka Ag-nya S, di sini S. Sehingga kita masukkan Ag itu sebesar S, kemudian Cl- sebesar S, maka KSP-nya adalah S pangkat 2. Seperti itu. Nah, kalau ditanya nanti S, berarti nanti S sama dengan KSP diakarkan atau KSP pangkat ini menjadi pangkat setengah. Seperti itu. Nah, yang kedua, persamaan untuk Ag2SO4. Kita ionisasi lagi. Berarti ini 2 Ag positif tambah SO4 2 negatif. Bila ini kita larutkan sebesar S, maka ion Ag ini 2S, ion sulfat S. Maka persamaan KSP-nya adalah ion Ag pos dipangkat koefisiennya berapa? 2 dikali
ion sulfatnya itu di pangkat koefisiennya 1. Terus kita masukkan harganya Ag itu 2S pangkat 2 dikali S pangkat 1. Ini 2 pangkat 2, 4. S pangkat 2 kali S pangkat 3. Atau kalau ditanya nanti S, berarti KSP kita bagilah dengan 4. Ya. Nah, pangkat 3 itu dipindah ruas menjadi pangkat 1/3. Seperti itu. Yang ketiga misalnya Ag3PO4 nih contohnya. Kita ionisasi dalam setimbang membentuk 3 ion Ag pos ditambah ion fosfat PO4 3-. Kalau kita larutkan ini sebanyak S, maka ion peraknya 3S. Ini S. Persamaannya berarti KSP untuk Ag3PO4 ionnya dulu. Ag positif pangkat koefisiennya 3. Kemudian dikali ion fosfat PO4 3- pangkat 1 koefisiennya. Sehingga kita masukkan harganya ini 3S pangkat 3 dikali S. 3 pangkat 3, 27. S pangkat 3 kali S pangkat 4. Jadi kalau ditanya S, maka KSP dibagi 27 pangkat ini pindah pangkat 4 jadi 1/4. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita memakai rumus? AgCl ini harga X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Ingat, rumus KSP tadi sama dengan X pangkat X berarti 1 pangkat 1 kali Y pangkat Y 1 pangkat 1 kali S pangkat X tambah Y 1 tambah 1 2. Nah, ini kita coret berarti S sama dengan nanti KSP dibagi 1 pangkat 1 kali 1 pangkat 1 pangkat 1/2. Berarti KSP sama dengan S sama dengan KSP pangkat setengah. Nah, yang kedua ini tanpa menuliskan reaksi ionisasi, X-nya lihat ini 2. Y-nya bukan 4, tapi sulfat ini hanya jumlahnya 1, berarti ionnya nanti cuma 1. Maka KSP sama dengan X pangkat X, 2 pangkat 2, Y pangkat Y, 1 pangkat 1, kali S pangkat X tambah Y berarti 3. Maka persamaannya ini 4, S pangkat 3. Kalau S sama dengan KSP dibagi X pangkat X kali Y pangkat Y pangkat X tambah Y seperti 3. Berarti KSP per 4 pangkat 1/3 seperti itu. Nah, kalau yang satu lagi terakhir ini. Nah, di sini X-nya berapa? X-nya ini 3. Y-nya fosfatnya itu sebanyak 1. Berarti KSP sama dengan X pangkat X, Y pangkat Y, kali S pangkat X tambah Y. Berarti 3 pangkat 3, 27. S pangkat 4. Nanti kalau S, KSP dibagi X pangkat X, nih, Y pangkat Y, pangkat 1/X tambah Y. Berarti pangkat 1/4. Maka KSP sama dengan KSP per 27 pangkat 1/4. Nah, ini dua cara. Adik mau pakai reaksi ionisasi seperti ini boleh, pakai rumus boleh. Ya.
Nah, oke, sampai di sini dulu teorinya. Nanti untuk selanjutnya, untuk topik berikut ini kita akan membahas soal-soal tentang KSP 1. Terima kasih atas perhatian semua.